Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lab sekalian. Hari ini Jumat tanggal 6 September 2024, siswa-siswi SMA Lab Cibubur kelas 10 atau di fase E sedang melakukan selebrasi hasil karya proyek gaya hidup berkelanjutan, di mana mereka telah melakukan segala prosesnya mulai tahapan dari pengenalan, kontekstual, aksi, di mana anak-anak membuat produk eco art dalam rangka menyukseskan atau mengimplementasikan dari proyek gaya hidup berkelanjutan. Pada hari ini, anak-anak sedang memamerkan hasil produk eco art mereka dan juga memperlihatkan bagaimana latar belakang produk tersebut, kemudian terbuat dari bahan dasar apa dan juga manfaat dari produk tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini SMA Lab Cibubur menyelenggarakan program Seraya sebagai bentuk implementasi dari P5, yaitu sebagai amanah dalam kurikulum Merdeka tentang pola gaya hidup berkelanjutan. Nah, tentunya sebagaimana kita tahu, kita anak-anak perlu kita siapkan untuk hidup bukan hanya untuk sekarang, tapi hidup adalah untuk masa yang akan datang juga harus kita tinggalkan atau kita wariskan yang baik. Saya berikan ilustrasi bahwa tahun 2050 diduga penduduk dunia akan mencapai 10 miliar. Nah, kalau tidak disikapi dari sekarang, buat anak-anak tentunya akan bisa memberikan dampak yang banyak untuk penduduk dunia yang akan datang. Nah, untuk itu dari sekarang anak-anak perlu diajarkan bagaimana 4R, yaitu reuse, reduce, kemudian replace, dan recycle. Pada 4 hal itu dari sekarang, gunakan misalkan minum sekarang, jangan gunakan kemasan yang plastik, gunakan tumbler, membuang sampah pada tempatnya, gunakan barang-barang yang sudah tidak terpakai untuk dipakai kembali. Pola hidup yang semacam itulah yang perlu kita ajarkan ke anak-anak sehingga dunia akan bisa lebih terjaga. Halo, kami dari kelas 10D, kelompok 24. Nama saya Alessa. Sama saya Rido. Jadi di proyek P5 Gaya Hidup Berkelanjutan ini kami mendapatkan tugas untuk membuat eco art. Nah, eco art yang kami buat sendiri itu tentang biota laut dengan bahan dasarnya yaitu adalah kardus. Terus gimana sih cara ngebuatnya? Jadi pertama kita bikin bentuknya kardusnya kita bikin jadi kerangka dasarnya dulu. Kerangka dasarnya yang paling menonjol ini. Kalau udah kita baru gunting kardusnya jadi persegi panjang, baru kita tekuk-tekuk ke kerangkanya. Kalau sudah baru dilapisin sama washi tape, habis itu baru dipakein tisu. Nah, kalau udah kering baru deh dicat. Nah, kita totalnya punya 9. Yang pertama ada zebra shark. Ini yang buat Rayvan. Terus yang kedua ada kuda laut yang buatnya Shiva. Yang ini ada starfish yang buatnya aku. Ini ada ubur-ubur yang buatnya Hansa. Yang ini kura-kura yang buatnya aku juga. Yang ini ikan pari dengan jenisnya Mobulare yang buat aku, dan yang ini yang gede ini Ya. Hammer shark. Terus habis ini ada kerang yang buatnya Dina, dan ini yang buatnya aku. Ini whale shark. Halo semuanya, kami dari kelompok 19. Hari ini di Seraya kita membuat sebuah wave of bottle caps. Jadi painting dari bekas-bekas itu botol. Nah, lukisan ini dari wave of bottle caps kita membuat sebuah gambar ombak. Nah, kita terinspirasi dari pelukis dari Jepang namanya bernama Kazushika Hokusai dari tahun 1831 yang berjudul The Great of Kanagawa. Nah, kenapa kita memilih objek tutup botol? Karena kita semua tahu kalau tutup botol itu adalah sampah yang susah, paling kecil, dan kadang-kadang tersebar di mana aja gitu. Kadang-kadang aku pun suka ngelihat tutup botolnya doang,
tapi botolnya aja nggak ada gitu, apalagi di tanah. Jadi kita pakai ini buat proyek kali ini gitu. Jadi lukisan ini kita buat dalam kurun waktu 4 hari dan menghasilkan produk ini. Saya Miranda Nandita Saraswati. Saya Inspirat Ainunisa dari kelas 10J. Ya, kami dari kelompok 56 dari kelas 10J. Di sini ada proyek kami namanya Drekor, Dress dari Koran. Dan untuk kesulitan yang kami hadapi selama proses pembuatan mungkin Sama pembuatan itu kita saat membuat ini itu benar-benar dikejar waktu. Ini juga kita ngerjainnya di sela-sela waktu kayak istirahat. Terus kebanyakan sih juga pulang sekolah gitu-gitu. Juga mungkin yang bikin sulit sih ngebentuk badannya di sini itu tuh kita harus ngebasahin korannya terlebih dahulu terus biar nempel, terus itu juga pas mengering tiba-tiba ngembang lagi. Terus ya gitu, tapi sekarang udah terbentuk terus kita kayak happy aja. aku juga setuju sama Insi, masalah waktu benar-benar kita ngambilnya injury time banget. Alhamdulillah udah selesai, alhamdulillah memuaskan.